kalau Menteri Pertahanan adalah tugas yang paling utama melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dia leading sektornya, ya kemudian supporting sektornya siapa? Apakah Menteri Menko Info? Tidak, bagian dari melaksanakan tugas itu. Menteri Kehutanan tidak, menteri lain-lainnya tidak, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan. Coba logistik pertempuran, kita udah siap nggak menyiapkan logistik pertempuran? Nanti masalah Laut Cina Selatan ya, hari Kamis kan yang diminta Pak Paul nanti kita bongkar semua. Saya sudah menyampaikan konsep itu dalam bentuk buku, tapi nggak tahu peduli apa tidak. Tapi saya lihat langkah-langkah sudah diambil sesuai dengan saran masukan saya. Nah, tugas memajukan kesejahteraan umum. Nah, kalau sekarang begini ya, nilai kesejahteraan yang paling tinggi adalah apa? Rasa aman. Bukan dia kaya tapi tidak aman. Ya. Kemudian kalau dia minoritas tapi tidak aman, gimana mau sejahtera? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Coba tingkat intelektual kita, tingkat kecerdasan kita, coba dicek. Buka internet nanti. Sampai di mana rankingnya. Pendidikan yang terbaik, dulu itu kalau tidak salah, negara yang terbaik pendidikannya adalah Finlandia. Kemudian beberapa belakangan yang disalib oleh Korea. Sekarang tanya kepada mereka, bagaimana mereka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya kan? Tugas ikut sertanya bangsa Indonesia. Saya tidak sombong ya, kalau saya katakan sombong, terbentuknya Peacekeeping Center Indonesia yang di Sentul itu karya inisiatornya adalah saya. Nanti saya buktikan. Kenapa? Karena rebutan antara 3 institusi. Menlu merasa dia yang punya. Ya, Menhan merasa dia yang punya, Panglima TNI merasa yang punya. Sehingga kita ketinggalan dari Malaysia yang ada di Port Dickson-nya sana. Dia sudah berdiri berapa tahun baru kita menyusul. Saya bilang sama Panglima, kita malu ini Pak. Masa kita negara besar, peacekeeping center-nya nggak punya. Tapi kita yang berbuat, kerbau punya susu, sapi yang punya nama. Siapa yang dapat penghargaan? Retno. Apa yang dia kerjakan tentang peacekeeping ini? Nggak ada. Ya. Malah orang Departemen Luar Negeri itu nggak pernah mau ikut Lemhanas. Saya beritahu aja, karena dia merasa ujung tombak di negara ini. Menot semuanya. Ya. Nah, tugas pokok nasional tadi itu harus dijabarkan. Itu dia, bagaimana kita menjabarkan? Kita menganalisa apa ancaman, apa tantangan, apa gangguan, apa hambatan. Bagaimana melindungi seluruh tumpah darah Indonesia? Kalau hanya semangat saja, alutsistanya sudah tua-tua. Cobalah, sudah tua-tua. Dan pemilihan alutsista juga banyak yang dikorupsi kan? Makanya si Koni kemarin itu kawan saya itu. Kalau panggil saya pasti panggil Pak Guru. Tanya aja telepon dia. Ya. Nah, yang begini-beginilah kita ini masih nggak punya konteks, punya karakter nggak. Saya yakin ya, kalau memang karakter kita masih begini, kita tidak sadar bahwa kita itu jadi pembunuh. Ya, makanya di awal ceramah kepemimpinan ini apa? Ya, pembunuh yang paling kejam adalah kepemimpinan yang mampu membunuh jutaan anak buahnya, jutaan rakyatnya. Kenapa? Kepemimpinannya bukan kepemimpinan negarawan, kepemimpinan manipulasi. Nah, reputasi, kan itu. Makanya jangan salahkan kalau Pak Paul ngomel-ngomel dia di atas. Ini, lanjut. Lanjut, di baru tugas pokok nasional nih. Lanjut Pak Paul. Tadi sesuai dengan kita menjabarkan. Nanti kita jabarkan lebih detail lah. Terus, kan baru the what ini. Nah ini, kepentingan nasional. Saya udah sampaikan kemarin kan, kepentingan nasional. Di dalam melaksanakan tugas pokok nasional terkandung kepentingan nasional. National interest. Ya, kalau national interest ini diganggu, jawabannya perang. Kepentingan keamanan nasional Indonesia diganggu oleh Australia, jawabannya perang. Kalau terjadi masih gesekan, ya mereka masuk ke wilayah kita, oh mungkin salah koordinat atau keseleo atau bagaimana lah. Ya, itu masih ada diplomasi. Tapi kalau kepentingan keamanan nasional ini sudah masuk infiltrasi, ya nggak ada lagi, jawabannya cuma perang. Nah ini.
Ini kepentingan keamanan nasional, kepentingan kesejahteraan nasional itu ada kita bagi dari tugas pokok nasional tadi. Ya. Nah inilah kepentingan nasional ini masih harus dijabarkan menjadi kepentingan nasional yang statis dan kepentingan nasional yang dinamis. Apa itu? Coba kita buka. Hati-hati loh. Bukan kepentingan partai, bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan khilafah. Kepentingan nasional. Bukan kepentingan syariah. Ini saya tegaskan aja di sini saya sampaikan. Nggak usah takut. Kita bicara nasionalisme kok. Kekuatan kita ada di situ. Lanjut. Lanjut Pak Paul. Siap. Halo. Siap. Nah inilah. Coba bagaimana kita menganalisa tugas tadi. Tugas pokok tadi. Itu tadi kita harus menganalisa dari berbagai faktor. Ya, faktor yang mempengaruhi dengan persyaratan apa? Mutlak harus menjadi tugas yang bersifat apa? Yang bersifat prioritas. Sama dengan kita, ada perintah Tuhan Yesus. Ya, prioritas kerajaan Tuhan. Apa? Matius 6 ayat 33 itu. Carilah terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Yang paling utama. But seek first the kingdom of God. Dan kebenarannya. Sama dengan kita ini. Carilah nilai-nilai Pancasila itu. Nasionalisme Indonesia itu. Dan kebenarannya. Jangan memaksakan ya ideologi negara luar ke negara ini. Ya kelirulah. Perang. Saya katakan perang. Kita juga jenderal-jenderal Batak itu juga nggak mau diam. Sementara ini diam. Bukan galau. Menunggu waktunya kapan yang tepat. Ya, TNI juga saya kira begitu. Dia tentara nasional, bukan tentara khilafah. Kalau sudah ada yang terpapar, ya wajar-wajar aja, kena lengah. Nah, variabel, banyak tugas-tugas itu, banyak PR. Tapi RP-nya terbatas. Ya. Dan berpengaruh langsung, apabila tidak laksanakan, akan menimbulkan resiko dan konsekuensi. Doktriner, ya sesuai dengan prinsip-prinsip ajas-ajas yang diyakini kebenarannya dan sudah teruji gitu loh. Contoh ya, ketika virus ini belum menyerang Indonesia, ya kita tidak berpikir bahwa ini harus menjadi tugas yang prioritas. Dan variabelnya banyak, karena kita banyak suku, banyak pulau, berpengaruh langsung apabila tidak akan dilaksanakan menimbulkan resiko dan konsekuensi. Lihat, sudah berapa yang menjadi korban? Konsekuensinya apa? Uang habis tersedot, ekonomi hancur. Ya, sekarang kita tidak bisa kemana-mana. Terkurung di rumah. Stay at home, stay at home. Doktriner sudah diyakini. Apa? Katanya sistem pertahanan rakyat semesta. Mana menghadapi virus? Analisa tugas pokok itu tugas yang diprioritaskan. Dari analisa itu mana yang prioritas, mana menjadi tugas tambahan. Terus bagaimana kita mengorganisasi para penyelenggara pemerintahan, ya pemangku kepentingan dan penyusunan organisasi. Lihat sampai sekarang menghadapi virus COVID-19 sudah pergi, sudah masuk COVID-21. Lihat India, babak belur nggak dia? Ya karena dia tidak tahu tugas pokoknya apa. Nah, kira-kira lanjut Pak Paul. Nanti kalau mau bertanya silakan aja lah. Lanjut Pak Paul. Nggak gampang ini ngajarkan ini. Coba ini. Tugas-tugas yang ditentukan melalui proses analisa, ya berdasarkan apa? Analisa ancaman, threat terhadap indikasi dari sikap bermusuhan, adversary, musuh, enemy, dan lawan. Sekarang siapa lawan kita? Kalau ideologi Pancasila, pasti lawannya yang anti Pancasila dong. Siapa yang anti Pancasila? Ya khilafah itu. Ya, kita harus menganalisa lebih kekuatan dan kemampuan dari ancaman pihak musuh. Kekuatannya di mana sekarang? Kemampuannya bagaimana? Kenapa kok mereka bisa sampai ke desa-desa, membentuk sel-sel, cara-cara PKI, cara-cara gerilya? Ya kan? Kekuatan dan kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara. Apa critical capability? Saya tadi terkaget mengikuti webinar di mana tadi itu yang tadi Pak Paul juga ikut ya, masalah The Way of Life itu. Katanya di Manado yang pusat kekuatannya di sana mayoritas
yang percaya sama Tuhan Yesus, kok bisa batalionnya ya terpapar ideologi khilafah? Coba, ini panglimanya apa kerjanya? Ya. Apa kelemahan yang dimiliki bangsa dan negara? Kerawanan kritis, critical vulnerability. Ini harus dianalisa, maka nanti ketemu akan tugas-tugas itu. Terus apa kendala yang dihadapi dan upaya yang harus dilakukan? Sekarang pertanyaan, mereka sudah masuk di pendidikan, sudah masuk di segala lini. Di ekonomi, bank sudah bank syariah. Apalagi? Bank syariah sekarang sudah merger lagi tuh. BNI Nasional bersyariah. Ya, BNI bersyariah. Mandiri bersyariah. Ada lagi bank-bank lagi bersyariah. Semuanya bersyariah. Pasar bersyariah. Nah, itu kendala. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kok mereka punya kebebasan bermanuver, kebebasan masuk-masuk? Makanya mereka sekarang mengatakan, apa salahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia bersyariah? Nah sekarang contoh hambatan yang dihadapi. Apa hambatan? Kalau hambatan itu di luar kemampuan kita, sudah nggak bisa. Tapi dari hambatan yang dihadapi, kita butuh bantuan kan? Bantuan apa yang diperlukan? Karena hambatannya sedemikian besar. Ya kasus kemarin aja lah, Nanggala RI itu. Nah itu kebutuhan kritis, critical requirement. Nah sekarang, kalau minoritas ini diinjak-injak, dipenggal kepalanya, ya, diancam-ancam. Kita ada di Indonesia, hambatan yang kita hadapi apa? Kendala yang kita hadapi apa? Upaya yang harus kita lakukan apa? Bantuan yang diperlukan apa? Oh jangan coba-coba, saya akan telepon ya Komando Armada ke-7 Indo Pacific Command, tolong Indonesia dalam keadaan bahaya. Datang semua nanti itu. Ya, nanti saya sampaikan juga kapan tentang multinasional. Geografi wilayah, kedaulatan kita, area of interest, area of reason, baik secara fisik maupun secara non fisik. Saya udah katakan kemarin, geopolitik itu geonya bukan hanya fisik saja, tapi sudah non fisik. Bagaimana 50% penduduk Indonesia sudah terpapar apa? Terpapar khilafah, terpapar radikalisme. Nah, kondisi demokrasi banyak sekali. Kita mau menganalisa tugas tadi harus berdasarkan ini dulu kita analisa. Nah, terus apa? Cara bertindak supaya kita menuju sukses. Ada lagi analisa resiko dan konsekuensi. Faktor-faktor lain yang mendukung dan menggagalkan. Kira-kira apa faktor lain yang bisa mendukung dan menggagalkan? Baru perumusan tugas-tugas yang diprioritaskan dan tugas tambahan. Begitu banyak tugas yang harus kita cari. Kalau negara ini mau merdeka, ya, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Udara kita dikontrol. Pesawat terbang aja di Halim itu sudah terkontrol oleh siapa? Oleh Australia dan oleh Singapura. Cek aja kalau nggak percaya. Begitu terbang aja udah terkontrol kita. Radarnya udah nangkap. Mau kemana pesawat ini? Kapal kita juga, makanya mereka bikin apa? Air Defense Identification Zone. AMIZ, Maritim, Air Maritime Identification Zone. Kita nggak bisa masuk ke wilayah itu. Begitu kita masuk ke area interestnya, kita sudah ditodong. Emangnya nggak tahu berapa banyak kapal-kapal Indonesia yang pergi ke Australia dibenam di tengah laut? Nah, inilah bagaimana kita menemukan tugas-tugas nasional. Tolong bedakan mission dan task. Ya, ini. Lanjut Pak Paul. Kita kira sebentar lagi udah mau habis ini. Biar nanti kita bisa diskusi. Siap. Nah, tanggung jawab nasional. Keberhasilan kesuksesan pelaksanaan tugas pokok dan tugas-tugas nasional merupakan tanggung jawab siapa? Ini jawabnya Pak Nugroho. Kita juga bertanggung jawab di sini. Cukup dengan teriak. Ada yang teriak enggak ini? Papua teriak, NTT teriak, Sulawesi Utara teriak, Dayak teriak, Batak teriak. Ya. Kami tidak setuju dengan khilafah. Ada enggak? Nah, tadi Pak Paul bilang takut semuanya. Tapi nanti kalau sudah babak belur baru menangis-nangis.
Warga negara kesatuan Republik Indonesia pemangku kepentingan siapa? Kita punya kepentingan sebagai warga negara. Ya. Nah, makanya teriakan ini, seminarkan terus. Saya diminta di sana sini, ini udah 4 yang saya harus layani Pak Paul. Ya, pingsan saya lama-lama ini. Dari pagi tadi menyiapkan konsep untuk siapa Jenderal Ikim itu ya. Bayangkan jam 4 kurang 5 menit tadi baru selesai. Dari pagi, dari malam saya merenung untuk apa yang saya sampaikan tentang kewarasan. Ya, the way of life, ideologi Pancasila versus kewarasan, the way of life, ideologi khilafah. Waras mereka. Saya buka definisi waras. Waras itu jasmani rohaninya sehat. Tapi mereka itu sehat nggak? Yang nggak waras itu udah gila. Kan kalau lawan waras kan gila. Atau mabuk. Kan waras dia mabuk. Mabuk agama. Kan gitu. Sibuk dengan agama terus. Agama paling benar. Yang menurut dia paling benar. Tapi benar nggak kebenarannya? Udahlah Pak Paul udah berteriak-teriak itu kan sampai berapa hari teriak terus saya lihat dia. Tapi saya nggak bisa mengikuti Pak Paul. Capek saya Pak Paul. Ini sengaja. Saya kalau 1 hari begini, recovery-nya 3 hari. Karena umur saya sudah 67. Kalau Pak Paul hari ini dia apa? Orang umurnya 40. Masih segar-segarnya. Kalau 40 saya masih lari dulu 12 km. Ya. Oke lanjut. Habis. Ini Stop dulu ya. tentang definisi kepemimpinan. Oke, masih the word. Nanti aja lah. Ini stop dulu ya. Stop dulu. Sampai sini dulu aja ya. Silakan tanya. Ya. Sebentar. Ya.